Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yaitu Cloud Computing Platform as a Service dengan doku dari Jurnal Aksara Komputer Terapan Politeknik Kaltek Riau. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Muhammad Ainun Ardiansyah, Mustika Khairi, Dita Sofia Amelia, Salma Bahadani, Nurlaita Aviatri Wahyuni, Muhammad Arif Anali Fitriawan, Yoga Bayu Wandana, Bayu Agil Prananda, serta Ahmad Daifullah. Baik, slide pertama akan dijelaskan oleh Mustika Khairi. Kita silakan Mustika Khairi. Topik dari artikel ini adalah pengembangan aplikasi berbasis website seperti Gmail, Facebook, dan Twitter dengan menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang didukung oleh layanan platform as a service, yaitu Doku. Sedangkan permasalahannya yaitu yang pertama, adanya kesulitan terkait menyebarkan dan mengakses informasi secara online. 2. Pengelolaan dan pengembangan yang masih lambat. 3. Pebisnis kecil yang enggan menggunakan public cloud. 4. Pengembang dalam membuat, menyebarkan, dan mengelola aplikasi tidak dapat sesuai dengan keinginannya karena masih lambat. Dan yang terakhir yaitu developer belum bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik karena masih harus memikirkan infrastruktur cloud. Solusi dari permasalahan di atas yakni membangun dan menyediakan layanan platform as a service berbasis cloud dengan Doku. Karena dengan membangun dan menyediakan layanan PaaS ini mampu mempermudah penyebaran dan akses informasi, serta mampu mempermudah developer dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dengan berbagai bahasa pemrograman. Selain itu juga menyediakan layanan yang bertanggung jawab dalam mengelola infrastruktur, sistem operasi, middleware, dan lingkungan runtime dengan platform Doku, serta mengukur kinerja dan probabilitas platform Doku. Dan metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini membangun dan menyediakan layanan platform as a service berbasis cloud dengan Doku. Perangkat yang digunakan adalah sebuah server dan PC untuk klien atau developer. Pada server akan dibuat virtual private server atau VPS atau node yang dipasangkan sistem operasi Ubuntu Server 14.04 dengan Proxmox VA sebagai server virtualisasi. Di dalam VPS akan dipasang Doku sebagai penyedia platform berbasis cloud. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Adapun di sini topologi jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu public. Di topologi jaringan publik ini, antara server dan klien dihubungkan dengan menggunakan router, dan internetnya menggunakan ISP atau dari penyedia layanan internet, sehingga sifatnya public. Yang kedua adalah private. Yang private ini antara klien dan server dihubungkan dengan switch, sehingga internetnya bersifat lokal. Selanjutnya, rancangan pengalamatan jaringan. Di rancangan pengalamatan jaringan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah klien, kemudian server, dan node. Di klien ini, IP yang digunakan adalah IP kelas B, dengan jumlah subnetnya itu sebanyak 67.108.864, dan jumlah hostnya adalah 62, dengan menggunakan sistem operasi Windows 7. Kemudian, yang server, IP address yang digunakan adalah IP kelas A dengan jumlah subnetnya itu 16.777.216.000 dan sistem operasi yang digunakan adalah Proxmox VA. Kemudian di yang node, IP yang digunakan adalah IP kelas A dengan jumlah subnetnya itu 16.777.216 dan jumlah hostnya 254 dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu Server 14.04 LTS dan juga platform Doku. Kemudian hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu yang pertama ada pengujian performance, yang kedua pengujian deployment time, yang ketiga pengujian multi-user, dan yang terakhir pengujian multi-app. Pada pengujian performance,
Pengujian ini dievaluasi dengan menggunakan aplikasi New Relic. Pengujian dilakukan terhadap kinerja platform atau performance dengan mengevaluasi beberapa metrik, yaitu ada workload, dilakukan bertahap mulai dari 1, 3, hingga 5 pengguna dengan setiap tahap berlangsung selama 5 menit untuk melihat rata-rata response time. Kemudian yang kedua ada response time, diukur dari waktu yang dibutuhkan antara dimulainya permintaan atau request dari pengguna dan penerimaan respon dari sudut pandang pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, resource utilization, dievaluasi untuk mengetahui berapa banyak bagian dari CPU yang digunakan saat deployment aplikasi dan memori fisik yang terpakai saat deployment aplikasi. Selanjutnya adalah pengujian deployment time. Pengujian dilakukan pada jaringan private dan public dengan tujuan untuk melihat waktu yang dibutuhkan untuk deployment aplikasi dengan bahasa pemrograman Node.js, Java, dan Ruby. Hasil pengujian, deployment dengan jaringan private lebih bagus daripada deployment dengan jaringan public. Karena proses deployment pada jaringan private lebih cepat secara keseluruhan. Waktu yang dibutuhkan deployment pada jaringan private lebih cepat daripada hasil deployment time dengan jaringan public. Salah satu faktor dikarenakan bandwidth pada jaringan private lebih besar dibanding bandwidth pada jaringan public. Selanjutnya adalah pengujian multi-user. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah platform Doku dapat mendukung kolaborasi atau kerjasama antara para pengembang aplikasi web dalam mengembangkan aplikasi yang akan dibuat. Hasil yang diperoleh, pengembang satu dengan lainnya dapat saling bekerja sama dalam membangun aplikasi web, yaitu dalam hal memperbaharui atau memperbaiki aplikasi. Oke, yang selanjutnya adalah pengujian multi-apps. Pengujian dengan horizontal scaling atau scaling out. Menguji skalabilitas platform Doku dengan meningkatkan kapasitas aplikasi secara keseluruhan dengan menambahkan node baru pada server fisik. Pada pengujian ini dilakukan penambahan node pada proxmox yang telah diinstal Doku. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Doku tidak mendukung multi-host karena tidak diciptakan untuk jangkauan luas. Selanjutnya pengujian dengan 3 bahasa, Node.js, Java, dan Ruby. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah Doku dapat memproses 3 deployment aplikasi dengan bahasa berbeda pada waktu yang bersamaan atau tidak. Diperoleh hasil positif terhadap multi-apps yang berarti 3 aplikasi dengan 3 bahasa berbeda dapat dideploy di atas platform Doku secara bersamaan. Kemudian ada selanjutnya yaitu pengujian dengan platform lain OpenShift Origin. Pengujian dilakukan untuk menguji portabilitas platform Doku menggunakan aplikasi dengan bahasa pemrograman Node.js, Java, dan Ruby yang dipush ke platform lain, yaitu OpenShift Origin. Pada platform as a service, portabilitas diukur dengan kemampuan untuk melakukan deploy antar platform yang berbeda. Hasil pengujian, aplikasi Node.js dari Doku dapat migrasi ke OpenShift Origin karena platform tersebut mendukung bahasa pemrograman Node.js. Aplikasi hanya memerlukan sedikit konfigurasi penyesuaian agar dapat bekerja dengan baik. Doku dapat dikategorikan sebagai platform yang portable karena Doku tidak membutuhkan API dan dapat berpindah ke platform lain yang mendukung bahasa Node.js, Java, Ruby, dan bahasa pemrograman lainnya. kesimpulannya adalah yang pertama, response time aplikasi dengan bahasa pemrograman Node.js lebih cepat daripada response time menggunakan bahasa Java dan Ruby. Yang kedua, pengenalan aplikasi, detecting application, dan proses compiling pada Node.js lebih cepat daripada Ruby. Yang ketiga, deployment menggunakan jaringan private lebih cepat daripada menggunakan jaringan public, karena bandwidth pada jaringan private lebih besar daripada jaringan public.
Yang keempat, Doku dapat dikategorikan sebagai platform yang portable karena Doku tidak membutuhkan API atau bahasa khusus dalam pembuatan aplikasinya. Yang kelima, Doku mendukung multi-app. Dan yang keenam, Doku mendukung multi-user. Yang terakhir, Doku tidak mendukung multi-host. Berikut adalah simulasi bagian dari langkah pekerjaan penelitiannya. Yang cara membuat server menggunakan Proxmox. Yang pertama itu membuat nama servernya. Di sini dituliskan nama servernya itu server baru. Next. Yang kedua, tentukan jenis sistem operasinya. Yang ketiga adalah pilih file aplikasi sistem operasinya. Biasanya berekstensi ISO. Di sini menggunakan Debian. Yang keempat adalah tentukan kapasitas hard disk server. Bisa 10, 15, atau sampai 30 GB. Selanjutnya adalah tentukan jumlah core CPU-nya. Di sini ditentukan core CPU-nya itu adalah 2. Dan selanjutnya adalah jumlah penggunaan RAM. Di sini ditentukan penggunaan RAM-nya sebesar kisaran 4 GB. Nah, setelah dibuat server baru, kemudian dijalankan dengan klik start. Nah, pada server yang baru belum terinstall sistem operasi. Di sini diinstal menggunakan sistem operasi Debian. Klik install. Nah, selanjutnya tentukan IP address-nya. 180, 250, 170, 220. Klik continue. Dan tentukan hostname-nya. Server baru. Klik continue sampai selesai, dan berikut adalah testing dengan ping Google. Testing dengan ping Google sudah disimulasikan dan berhasil. Nah, ini testing dengan server dengan IP address-nya. Dengan IP address 180, 250, 170, 220 pada Mozilla diperoleh hasilnya menampilkan it works, yaitu berhasil. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.